Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Nur Fadil dan di video kali ini saya akan belajar HTML secara mandiri. Oke, saya mulai saja videonya di sini. Saya menggunakan FreeCodeCamp dan langkah pertamanya itu ada HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah kode yang mendefinisikan struktur dan isi sebuah halaman web. Ini adalah editor kode Anda, tempat Anda menulis HTML. Temukan bar 1 di editor dan ketik teks ini. Welcome to FreeCodeCamp. Setelah selesai, periksa kode Anda untuk melihat apakah kode tersebut benar. Kita langsung saja di sini ketik welcome to FreeCodeCamp. Saya langsung kita periksa kode. Ini kodenya itu benar ya, langsung kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkahnya yang kedua itu adalah HTML terdiri dari elemen-elemen. Elemen pertama yang akan Anda gunakan adalah H1 elemen. Seperti ini. Diawali dengan tag pembuka, diakhiri dengan tag penutup. Dan terdapat teks yang akan ditampilkan di antara teks-teks tersebut. Ubah welcome to FreeCodeCamp teks Anda menjadi H1 elemen dengan menambahkan tag pembuka di depannya dan tag penutup di setelahnya. Langsung aja di sini kita klik seperti yang ada di contoh. Oke. Coba Anda. Oh, ketinggalan. Tag pembukanya lupa. Oke. Nah, langsung kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah yang ketiga yaitu perhatikan bahwa HTML yang Anda tulis di editor akan muncul di vertikal. Dalam loka karya ini Anda akan menulis HTML untuk sebagian halaman web kurikulum. Di bawah elemen Anda H1 ketikkan yang berikut ini pada baris kosong. Coba di sini full text kurikulum. Kita periksa kodenya benar. Kita lanjut ke langkah keempat, yaitu elemen H1 atau head adalah judul utama sebuah halaman web dan Anda hanya boleh menggunakan satu elemen head per halaman. H2 elemen subhead mewakili subjudul. Anda dapat memiliki beberapa subjudul per halaman dan tampilannya seperti ini. H2 kurikulum teks menjadi H2 elemen dengan menghapusnya menggunakan H2 teks. Berarti kayak yang tadi kita kasih H2 di sini untuk depannya, lalu untuk di akhirannya kita kasih penutup seperti ini. Kita periksa benar. Kita lanjut ke langkah kelima, yaitu di bawah dua baris teks lainnya tambahkan learn skill to become a full stack developer. Kita ketik di sini learn the skill to become a
full stack developer langsung. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu langkah ke-6. Saat Anda perlu menambahkan paragraf ke halaman web, Anda dapat menggunakan P elemen seperti ini. P, this is a paragraph element. Ubah learn the skill to become a full stack developer menjadi elemen paragraf. Berarti kita tinggal tambahin di sini untuk awalnya kita kasih, dan di ujungnya sebagai penutup kita kasih. Nah, kita lanjut ke langkah yang ke-7 ya. Di langkah yang ke-7 ini terdapat 6 elemen heading dalam HTML H1 hingga H6. Elemen-elemen ini digunakan untuk menunjukkan pentingnya bagian-bagian pada halaman web Anda dengan H1 yang paling penting dan H6 yang paling tidak penting. Di bawah elemen Anda, P, tambahkan H3 judul dengan teks Introduction to HTML. Oh, berarti kita langsung bikin H3 Introduction to HTML. Ini kita tutup dengan Oke, kita pisah. Benar, kita langsung ke langkah yang ke-8, yaitu perhatikan bahwa setiap judul terlihat sedikit berbeda di pratinjau. Begitu juga dengan paragrafnya. Selanjutnya, tambahkan P elemen lain yang menampilkan teks berikut. HTML represent the content and structure. Di bawahnya kita buat berarti P HTML represent the content and structure sambungannya of a web page. Of a web page. Kita tutup dengan elemen penutupnya. Oke, lanjut lagi. Elemen Anda itu harus mirip teks tersebut. HTML represent the content and structure of a web page. Ini harus nyalain tersebut. Oh, kayaknya ada yang typo nih. Oh, ini kurang S. Nah, typo sedikit. Langsung aja kita lanjut ke langkah 9, yaitu Anda sudah mulai mengerti. Selanjutnya, tambahkan H3 elemen lain di bagian bawah editor dengan teks Introduction to CSS. Jadi kita buat tadi H3 Introduction to CSS. Oke. Selamat, kode Anda berhasil. Kita lanjut lagi ke langkah yang ke-10. Sementara HTML mendefinisikan struktur dan konten halaman web, CSS digunakan untuk menambahkan gaya seperti warna, font, spasi, dan tata letak. Di bawah elemen H3 yang baru saja Anda tambahkan elemen paragraf lain dengan teks. Jadi kita di sini buat kok di sini? Kita buat CSS
is used to style a web page. Periksa. Selamat, kode Anda berhasil. Kita lanjut. Tunjukkan. Apa nih loading? Nanti. Terakhir, langkah 11. JavaScript membuat halaman web Anda interaktif, memungkinkan Anda memberitahu halaman apa yang harus dilakukan ketika seorang mengklik tombol, mengirimkan formulir, atau banyak hal lainnya. Sebagai langkah terakhir dari lokakarya ini, tambahkan elemen lain H3 ke P halaman yang menjelaskan JavaScript. Pertama, tambahkan H3 elemen dengan teks introduction to JavaScript, kemudian di bawah H3 elemen tersebut, tambahkan P elemen dengan teks berikut JavaScript. Oke. Langsung saja coba H3 introduction and introduction to JavaScript. Ya, JavaScript. Kita tutup. Ya, ada gitu. Nah, enter. Dari JavaScript create as ketinggalan ini gitu. JavaScript as interactivity ini mbak, interactivity to a web page. Web page. Kita tutup. Apakah benar? Kita coba sini. Selamat, kode Anda berhasil. Kirim dan lanjutkan. Nah, di sini untuk susun garis besar kurikulumnya di sini udah selesai. Kita lanjut lagi. Bisa ini ya. Oke. Kita lanjut ke yang ini. Debug halaman profil Hyperboard. Hyperboard sedang mencoba membuat halaman profil mereka menjadi seorang teman untuk memeriksa kode mereka, dan teman tersebut mengatakan ada beberapa kesalahan. Tugas Anda adalah memperbaiki semua kesalahan Hyperboard agar mereka dapat terus membangun halaman profil mereka. Selesaikan item-item dalam user story di bawah ini dan klik jalankan tes untuk melihat apakah Anda telah memperbaiki semua kesalahan. Kisah pengguna. Hyperboard mencoba menggunakan sebuah heading 2 elemen, tetapi elemen tersebut tidak ada. Perbaiki teks tersebut agar menggunakan elemen heading tingkat kedua yang benar. Hyperboard mencoba menambahkan 2 paragraf dengan teks P, tetapi paragraf tersebut juga tidak ada. Perbaiki agar menggunakan teks paragraf yang benar. Hyperboard menggunakan H3 elemen untuk background dan intersect.
dulu, tetapi terdapat kesalahan sintaks. Tentukan masalahnya dan perbaiki. Anda harus hanya memiliki satu LHM. Oke. Di sini ini balik nih. Ini harusnya di sini. Ya sih. Terus ini ini cuma satu. Nah, heading 2 nih harusnya cuma H. Ini juga. Nah, lah, ya, ya. Yang atasnya, coba kita cek ya. Oh ini masih dua, pasti dia satu kan. Nah, Anda harus memiliki elemen korresponden teks mining is available and I love. Dan memiliki ini contohnya. Udah ada nih. Atau nggak perlu begitu. Ini udah sih. Tepat dua elemen paragraf di halaman tersebut. Oh, ini nyambung ya. Coba. Udah. Nah, selesai. Kirim dan lanjutkan. Selanjutnya itu kita akan coba di sini memahami atribut HTML. Apa peran HTML juga? Ini targetnya gimana? Oke, coba kita jawab ya. HTML yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa markup untuk membuat halaman web. Saat Anda mengunjungi situs web, template konten seperti paragraf, judul, tautan, gambar, dan video itu adalah HTML. Berikut contoh kecil menggunakan elemen HTML setelah mengedit beberapa text editor dan lihat perubahan yang diperbarui di jendela tertinjau. Tidak kurang. Keren ya? Iya. Oh. Untuk jadi kota apa ya? Sabar lah. Oke. Oh, alarm. Berikut contoh
HTML merepresentasikan konten dan struktur dalam halaman web melalui penggunaan elemen. Sebagian besar elemen akan memiliki tag pembuka dan tag penutup. Terkadang tag tersebut disebut sebagai tag awal dan tag akhir. Di antara kedua tag tersebut terdapat konten. Konten ini dapat berupa teks atau elemen HTML lainnya. Berikut contoh lain dari elemen paragraf. Ubah teks di editor menjadi I love coding dan lihat hasilnya di jendela hijau. Ubah teksnya ya. Oh. Ini kategori bisa coba ubah ya. Nah, ini karena ditranslate jadi agak ngebug ya. Kita langsung gitu. Ini udah. Oh, udah. I love sorry. I love coding. Tanda kiri. Masuk. Aduh. Tanda kiri mana? Tanda kiri. Hai. Oh iya berubah ya. Oke, lanjut. Baik tag pembuka maupun tag penutup diawali dengan tanda kurung siku dan diakhiri dengan tanda kurung siku kanan dengan nama tag ditempatkan di antara tanda kurung siku tersebut. Meskipun nama tag HTML tidak peka terhadap huruf besar atau kecil, merupakan konvensi yang diterima secara luas dan praktik terbaik untuk menuliskannya dalam huruf kecil. Berikut ini tampilan lebih detail dari tag paragraf pembuka dan penutup. Oke, ini pembuka dan ini penutup. Yang membedakan tag pembuka dan penutup itu adalah garis miring yang ditempatkan tepat setelah tanda kurung siku kiri pada tag penutup. Beberapa elemen HTML tidak memiliki tag penutup. Elemen-elemen ini dikenal sebagai elemen kosong atau void. Berikut adalah contoh elemen gambar yang merupakan elemen void. Nah, jadi enggak. Oh, bisa. Perhatikan bahwa elemen gambar ini tidak memiliki tag penutup dan tidak memiliki konten apapun. Elemen void tidak dapat memiliki konten apapun dan hanya memiliki tag pembuka. Terkadang Anda akan melihat elemen kosong yang menggunakan huruf A sebelum huruf B seperti ini. Meskipun banyak pemformat kode seperti Prettier akan memilih untuk menyertakan tag BR di dalam elemen void, spesifikasi HTML menyatakan bahwa keberadaan tag tidak menandai tag pembuka sebagai tag penutup sendiri, melainkan tidak diperlukan dan tidak memiliki efek apapun. Dalam pengembangan di dunia nyata, Anda akan melihat kedua bentuk tersebut, jadi penting untuk memahami keduanya. Jika Anda ingin menampilkan gambar, Anda perlu menyertakan beberapa atribut di dalam elemen gambar Anda. Atribut adalah nilai khusus yang digunakan untuk menyesuaikan perilaku elemen HTML. Berikut adalah contoh elemen gambar dengan src atribut. Perbarui nilai src atribut menjadi https dan Anda akan melihat gambar berubah menjadi dua kucing yang tidur dengan tenang. Ya, bisa deh. Oh bisa. Copy. Ya. Beda ya. Ini ya. Oke, tidak apa-apa ya. Atribut ini src digunakan untuk menentukan lokasi gambar tersebut. Untuk elemen gambar, sebaiknya sertakan atribut lain yang disebut alt, atribut display. Alt atribut ini digunakan untuk memberikan teks deskriptif singkat untuk gambar. Berikut contoh elemen gambar dengan atribut image src dan teks alt. Coba rusak gambarnya dengan memperoleh src nilai image menjadi teks. Anda akan melihat gambar menghilang hanya alt teks yang muncul. Sekarang lagi nggak bisa ditekan. Oh bisa. Tadi cuma kan image src dan teks alt. Coba rusak gambar dengan memberi src nilai image menjadi teks. Nah.
Gitu ya. Oke, gambarnya hilang. Gambarnya Anda akan melihat gambar menghilang dan hanya ALT text muncul. ALT text-nya mana sih? Kosong, putih semua. Jadi Anda mungkin bertanya, apakah HTML saja sudah cukup untuk membangun sebuah situs web? Jawabannya adalah tergantung. Jika Anda membangun proyek latihan kecil yang hanya menampilkan teks dan gambar, HTML saja mungkin sudah cukup. Namun jika Anda membuat situs web profesional modern, Anda perlu memiliki HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk konten dan struktur, CSS digunakan untuk penataan gaya, JavaScript digunakan untuk menambahkan interaktivitas ke halaman web Anda. Analogi yang baik untuk ini adalah membandingkan HTML, CSS, dan JavaScript dengan sebuah bangunan mentah. HTML mewakili blok, beton, dan besi yang membentuk dinding. Ini adalah fondasi yang membuat bangunan menjadi kuat. CSS mewakili desain interior dan eksterior yang membuat rumah terlihat indah. JavaScript mewakili sistem listrik dan air, memastikan akses air dan listrik tanpa gangguan. Dan ini sini ada pertanyaannya. Oke. Kok OBS? Bentar. HTML itu singkatan dari apa? Markdown Hypertext. Ya. Atau markup ya? Karena bahasa Inggris jadi gak kelihatan. Coba kita ubah ke bahasa Indonesia dulu. Karena bahasa Indonesia jadi nggak kelihatan. Coba kita ubah ke bahasa Inggris dulu. Mana di sini? Translate. Kita ubah itu tuh ya. Ini harus markup language. Oke, kita balikin lagi. Bisa nggak? Bisa Indonesia. Sama deh. Tadi apa? Mereka dan berikut ini merupakan sintaks yang benar untuk tag penutup. Of course, tag penutup. Manakah dari berikut ini yang merupakan atribut valid yang digunakan di dalam image element? Image itu tadi kalau nggak salah src kan? Ya, isi jawaban. 50%? Oke. What? Apa itu atribut dan bagaimana cara kerjanya? Atribut adalah nilai yang ditempatkan di dalam tag pembuka elemen HTML. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen atau menentukan bagaimana elemen tersebut harus berperilaku. Berikut adalah sintaks dasar untuk sebuah atribut. Jadi atribut itu sintaksnya gini. Ini ubah nggak ya? Oh enggak. Elemen atribut sama dengan garis 2 value, garis 2 lagi, penutup pembuka elemen penutup. Nama atribut diikuti oleh tanda sama dengan dan nilai dalam tanda kutip. Nilai tersebut dapat berupa string atau angka tergantung pada atributnya. Contoh pertama ini menggunakan atribut link, href dan link target. href atribut link menentukan URL tautan dan target atribut link menentukan tempat untuk membuka tautan tersebut. Aktifkan editor interaktif dan ubah ini menjadi ini. Jadi kita harus ubah ini. Ya, sekarang saat Anda memiliki mengklik tautan di editor, kita Anda melihat halaman beranda berikutnya di tab browser baru. Ya, kita ubah terus.
Oh iya, cerita. Kita ubah nih dari mana sih? Nggak bisa ya? Biasa. Berarti dari ya. Udah. HTTPS www .com.org. Sekarang saat Anda mengklik tawaran desa, Anda akan melihat halaman beranda situs. Ada yang salah? Benar. Nah, hilang. Kode lagi. Oh, ada yang salah kayak ini. Oke, lanjut ya lah. Tanpa href, database tersebut atau tautan tidak dapat akan berfungsi karena tidak ada URL tujuan. Jadi Anda harus menyalakan href. Ada kan tadi? Udah pas. Harusnya ini kan pindahnya ke iya. Ya itu ya. Target sama dengan blank memungkinkan tautan untuk terbuka di tab browser baru Anda dari atribut umum lainnya adalah src dan alt atau atribut alternatif yang digunakan untuk menentukan sumber gambar dan memberikan teks deskripsi untuk aktifkan iteratif interaktif dan ubah menjadi cat photo app running scripts.jpg. Bisa ya. Jadi yang harus diubah itu di sini cats.jpg nya kita ubah menjadi bukan, kita tambahin coba agak ngebug ya tab ini. Nah, gambarnya tadi berubah ya, dari yang kucing dua tadi berubah menjadi ini. Kemudian ubah alt, kita bikin satu together on a couch menjadi berarti ini pakai bahasa Indo ya. Itu biasa ini dari sini.
muncul. Aduh. Ya gitulah pokoknya. Jadi nanti ininya diubah menjadi to test running on the dirt. Cuma tadi karena ngebug jadi nggak bisa dipakai. Kita langsung aja lah ya. Mirip dengan href, atribut tersebut src atribut ini wajib karena menentukan file gambar yang akan ditampilkan. Atribut ini tidak wajib tetapi direkomendasikan untuk tujuan aksesibilitas. Aksesibilitas berarti memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan dan memahami hal-hal seperti situs web, aplikasi, dan ruang fisik. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang aksesibilitas di pelajaran selanjutnya. Beberapa atribut memiliki sintaks yang agak unik seperti ceket atribut tersebut. Aktifkan editor interaktif dan coba klik kotak centang di jendela bermenu untuk melihatnya berganti dan terus. Udah. Kayaknya ada bug ya di sini. Harusnya di sini ada sesuatu. Cuma dia nggak muncul. Sama kayak ALT tadi. Harusnya ada teksnya tuh, tapi nggak muncul. Ya kita lanjut aja. Pada contoh berikut, kita memiliki input elemen dengan tipe atribut yang diatur ke checkbox. Input digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna dan tipe atribut tersebut menunjukkan jenis input. Dalam hal ini, input tersebut adalah kotak centang. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja input di pelajaran selanjutnya. Atribut ini atau checked digunakan untuk menentukan bahwa kotak centang harus dicentang secara default. Cek atribut ini tidak memerlukan nilai. Jika ada, kotak centang akan dicentang secara default. Jika atribut tidak ada, kotak centang akan tidak dicentang. Ini dikenal sebagai atribut boolean. Anda juga akan mempelajari lebih lanjut tentang boolean secara umum ketika Anda sampai pada bagian JavaScript. Aktifkan editor interaktif dan coba hapus cek tersebut dari input. Anda akan melihat bahwa kotak centang tidak lagi dicentang secara default. Yang tersebut cek. Tembak. Oh iya, nggak dicentang lagi secara default, mati centang. Harus manual berarti. Oke, terdapat beberapa atribut boolean umum yang akan Anda temui di HTML seperti disable, read only, require, dan require. Atribut-atribut ini digunakan untuk menentukan status suatu elemen, seperti apakah elemen tersebut dinonaktifkan, hanya dapat dibaca, atau wajib diisi. Berikut adalah contoh input elemen teks yang dinonaktifkan secara default. Aktifkan editor interaktif dan coba klik input elemen tersebut di jendela tertinjau. Sekarang hapus disable atribut dari input elemen tersebut dan Anda akan melihat bahwa elemen tersebut input tidak lagi dinonaktifkan secara default. Sekarang Anda seharusnya dapat mengkliknya dan mengetik di dalam kolom tersebut. Tapi di sini tidak ada apa-apa sih. Sudah, coba aja. Disable. Apa-apa. Sekarang Anda harus dapat mengkliknya dan mengetik di kolom tersebut. What? Oh, tadi nggak bisa, sekarang udah bisa karena disable-nya udah dihapus. Oke. Selanjutnya, HTML memiliki banyak atribut yang dapat digunakan untuk menggunakan atribut sangat penting untuk membuat konten web yang interaktif dan mudah diakses. Dalam beberapa pelajaran berikutnya, Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang atribut HTML dan cara menggunakannya secara efektif dalam proyek pengembangan web Anda. Cek dulu durasinya, takut mati. Pertanyaan, manakah di antara berikut ini yang merupakan contoh atribut boolean? Oh, nggak salah tadi disable ya.
HREF. Apa peran atribut dalam HTML? Ini menjadi informasi tambahan yang penting. Apa peran atribut? Atribut ini kan ini disable nggak sih? Manakah dari berikut ini yang merupakan sintaks yang benar untuk atribut boolean? Harusnya ini nggak sih? Coba ya. Wow, benar 100%. Oke, lanjut. Kita lanjut. Selanjutnya itu memperbaiki kesalahan pada halaman yang bisa. Wow. Sel ke adopsi hewan peliharaan telah membuat halaman web pertamanya, tetapi ada beberapa masalah. Tugasmu adalah memperbaiki semua kesalahan agar Sally dapat menunjukkan pembuatan halamannya. Tujuan memenuhi user story di bawah ini dan memastikan semua pengujian berasal untuk menyelesaikan lab. Nah, pertama, kisah Buna. Sally ingin menggunakan gambar beberapa kucing, tetapi gambar tersebut tidak ditampilkan dengan benar. Anda perlu memperbaiki hal tersebut pada image elemen tersebut. Ganti HEF atribut tersebut dengan atribut yang tepat untuk sumber gambar. Ganti ARTT atribut tersebut dengan atribut yang tepat yang mewakili teks deskripsi singkat untuk gambar. Hapus image tag penutup karena image elemen tersebut adalah elemen kosong dan tidak memiliki tag penutup. Jadi ingin menggunakan beberapa tautan untuk mengarahkan pengguna ke halaman anjing dan kucing. Namun tautan tersebut tidak berfungsi dengan benar. Anda perlu memperbaiki hal tersebut pada elemen tersebut. Ganti kedua src tersebut dengan atribut yang benar yang digunakan untuk menentukan URL. Kita lihat dulu ya. Ini udah benar. See our cat. Ini ALT. Kalau ini iya betul. Terus nah ini harusnya nah ini juga REF ya sih. Nah apakah periksa kode Anda elemen iya. Nah benar. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada memahami template HTML. Apa peran link? Oke, coba. Apa peran elemen link dalam HTML dan bagaimana cara menggunakannya? Untuk menampilkan ke style sheet eksternal, mari kita pelajari tentang link elemen tersebut dan bagaimana cara menggunakannya untuk menampilkan ke style sheet eksternal.
Elemen ini link digunakan menautkan ke sumber daya eksternal seperti style sheet dan icon start situs. Berikut sintaks dasar untuk menggunakan link elemen ini untuk file CSS eksternal. Oke. Ini enggak ada. Atribut ini, rel, digunakan untuk menentukan hubungan antara sumber daya yang ditautkan dan dokumen HTML. Dalam situasi ini, kita perlu menentukan bahwa sumber daya yang ditautkan ini adalah sebuah style sheet. Sebaiknya pisahkan HTML dan CSS ke dalam file yang berbeda. Pengembang akan menggunakan link elemen script untuk file CSS eksternal mereka. Alih-alih menulis semuanya, atribut ini href digunakan untuk menentukan lokasi URL untuk sumber daya eksternal. Tanda dot garis miring yang diikuti dalam contoh tersebut memberitahu komputer untuk mencari file di folder atau directory saat ini. Style.css. Elemen tersebut link harus ditempatkan di dalam head elemen seperti yang terlihat pada contoh berikut. Oh. Seringkali Anda melihat beberapa link elemen dalam kode program profesional yang terhubung ke berbagai style sheet, font, dan icon. Berikut contoh penggunaan link elemen tersebut untuk menautkan ke font Google eksternal bernama Playwright Toolbar. Ini contohnya. Google Fonts adalah kumpulan font custom gratis dan sumber terbuka yang dapat Anda gunakan di dalam proyek apapun. Anda dapat memilih font mana yang ingin Anda gunakan dan Google akan menyediakan kode HTML dan CSS yang diperlukan. Dalam contoh ini, nilai pre-connect untuk rel atribut tersebut memberitahu browser untuk membuat koneksi awal ke nilai yang ditentukan dalam href atribut. Hal ini dilakukan untuk mempercepat waktu pembuatan sumber daya eksternal ini. Penggunaan umum lainnya untuk link elemen ini adalah untuk mengaitkan ke icon. Berikut contoh mengaitkan ke favicon. Favicon yang merupakan singkatan dari favorit icon adalah icon kecil yang biasanya ditampilkan di tab browser di sebelah judul situs. Banyak situs web menggunakan favicon untuk menampilkan icon merek mereka. Pertanyaan: apa peran elemen link dalam HTML? Peran link pada HTML menentukan sisi untuk menjual. Apa peran atribut rel dalam link? Jadi digunakan untuk menunjukkan. Oh. Ini. Itu link tadi? Ada nggak? Oh, menautkan ke style sheet eksternal. Oh iya betul. Apa itu favicon? Favicon itu favorit icon. Nah, favicon tadi apa? Ditampilkan di browser di seluruh bukan untuk menampilkan icon mereka. Ini ya sih. Susah. Oh, salah. Oh ini. Nggak baca. Nah, lanjut. Apa itu HTML boilerplate dan mengapa penting? Mari kita pelajari tentang template HTML. Apa itu HTML? Boilerplate ini seperti template siap pakai untuk halaman web Anda. Anggap saja sebagai fondasi sebuah rumah. Boilerplate mencakup struktur dasar dan elemen penting yang dibutuhkan setiap dokumen HTML. Ini menghemat waktu Anda dan membantu memastikan halaman Anda diatur dengan benar. Berikut contohnya. Ini contohnya. Mari kita uraikan bagian-bagian penting dari template ini. Pertama ada doctype. D0 doctype, deklarasi. Ini memberitahu browser versi HTML apa yang Anda gunakan. Selanjutnya adalah HTML tag. HTML tag. Namanya Oh. Ini membungkus seluruh konten Anda dan dapat menentukan bahasa halaman
Anda di dalam HTML tag tersebut. Anda akan menemukan dua bagian utama, sebuah head dan sebuah body. Ini head, ini body. Oke. Bagian ini head berisi informasi penting di balik layar. Metanya apa sih tadi? Metadata situs Anda yang terdapat dalam meta elemen head berisi detail tentang hal-hal seperti pengkodean karakter dan bagaimana situs web seperti Twitter harus menampilkan pratinjau tahu tentang halaman Anda. Judul situs Anda yang terdapat dalam title, elemen title menunjukkan teks yang muncul di tab atau jendela browser. Terakhir, Anda biasanya akan melakukan style sheet eksternal Anda, halaman Anda di head bagian head menggunakan link elemen. Link. Bagian ini, body, adalah tempat semua konten yang dimasukkan. Lalu mengapa boilerplate penting? Boilerplate memastikan halaman Anda terstruktur dengan benar dan berfungsi dengan baik di berbagai browser. Anda menggunakan boilerplate membantu Anda menghindari kesalahan umum dan mengikuti praktik terbaik. Ini adalah titik awal yang bagus untuk proyek web apapun. Ingat, Anda dapat menyesuaikan boilerplate Anda sendiri agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Seiring bertambahnya pengalaman, Anda mungkin menambahkan elemen atau meta tag pilihan Anda sendiri. Saat Anda terus meningkat boilerplate pribadi Anda akan menemukan bahwa itu menghemat waktu Anda saat memulai proyek baru. Lain kali, saat Anda membuat file HTML baru, pertimbangkan untuk menggunakan boilerplate. Ini pasti akan memberikan Anda fondasi yang utuh untuk dikembangkan. Pertanyaan, di mana Anda akan mengatur pengkodean karakter untuk halaman? Pengkodean karakter untuk halaman. Oke, bukan dot type. Bagian ini. Oh, berarti ini. Iya kan? Salah. Ini. Nah, gimana Anda akan mengatur bahasa untuk halaman Anda? Kalau ini baru cara tertentu. Bukan. Tadi itu ya. Head dan sebuah body. Head. Apa tujuan dari template standar? Oh iya. Lah. Oh enggak. Oh HTML. HTML. Nah, selesai. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Apa itu pengkodean karakter UTF-8 dan mengapa diperlukan? UTF-8 atau UCS Transformation Format 8 adalah pengkodean karakter standar yang banyak digunakan di web. Pengkodean karakter adalah metode yang digunakan komputer untuk menyimpan karakter sebagai data. Pada dasarnya, semua teks di dalam halaman web adalah urutan karakter yang disimpan sebagai satu atau lebih byte. Dalam komputasi, byte adalah unit data yang terdiri dari 8 bit atau digit binary. UTF-8 mendukung setiap karakter dalam set karakter Unicode, dan ini termasuk karakter dan simbol dari semua sistem penulisan bahasa dan simbol teknis. Berikut adalah contoh penggunaan meta elemen dengan charset atribut untuk mengatur pengkodean karakter menjadi UTF-8. Meta charset UTF-8. Dengan mengatur pengkodean karakter ke UTF-8, karakter beraksen akan ditemukan dengan benar di halaman. Berikut ini contoh kode lengkap penggunaan pengkodean karakter UTF-8. Untuk setiap proyek baru yang Anda buat, Anda harus menyertakan meta elemen dengan charset atribut yang diatur ke UTF-8. Kita pindah lokasi dulu karena baterainya
mau habis. Atribut manakah yang digunakan untuk mengatur pengkodean karakter dokumen? Apa itu pengkodean karakter? Berapa banyak bit? 8 tak usah ya. Ya. 100% dong. Lanjut lagi. Oke. Buat aplikasi foto kucing. Coba ya. Dulu. Berikut tinjau dari apa yang akan Anda bangun. Set foto F, set foto, checklist, teknik. Dalam waktu karya ini, Anda akan melanjutkan bekerja dengan elemen HTML dasar seperti judul, paragraf, dan daftar, dan membangun aplikasi foto kucing. Lalu, waktu karya dengan menggunakan HTML dengan tag. Oke. Set foto. Oh iya, bisa. Nah, lanjut. Yang kedua, di bawah satu elemen tersebut tambahkan dua elemen yang teks setiap folder. Oke. Kita buat hadiah folder. Oke, lanjut. Yang ketiga, buat P elemen di bawah elemen Anda H2 dan beri teks berikut. Everyone loves Kit Kats online. Oke. Everyone loves Kit Kats online. Oke, sudah tutup. Oke, lanjut. Nah, langkah keempat, komentar memungkinkan Anda meninggalkan pesan tanpa mempengaruhi tampil yang dasar. Ini juga memungkinkan Anda untuk melakukan kode. Komentar dalam HTML dimulai dengan komen, berisi jumlah baris teks dan diakhiri dengan koma. Berikut contoh komentar detik 2. Kita tunjukkan komentar di atas elemen dengan teksnya. Berarti tinggal kalimat ya.
Kebalik. Nah, oke, lanjut ke langkah kelima. HTML5 memiliki beberapa elemen yang mengidentifikasi berbagai area konten. Elemen ini membuat HTML Anda lebih mudah dibaca dan membantu dalam pengoptimalan mesin pencari, SEO, dan aksesibilitas. Elemen main body digunakan untuk mewakili konten utama dari badan dokumen HTML. Konten di dalam main elemen body harus unik untuk dokumen tersebut dan tidak boleh diulang di bagian lain dokumen. Untuk kodenya, oh, berarti kita kembangin doang ya. Terus video ini ya. Udah. Oke, lanjut buat aplikasi seperti ini. Ke langkah ke-6, yaitu pada langkah sebelumnya Anda menggunakan P, H1, H2, H1, komentar, dan H2 di elemen H3. Ini disebut penestingan. Nah, ini yang bersarang harus ditambahkan dua spasi lebih jauh ke kanan dari elemen tempatnya bersalah. Dan ini disebut identasi dan digunakan untuk membuat HTML lebih mudah dibaca. Main. Berikut contoh penataan bertingkat dan identasi. Untuk kodenya tadi. Konteksnya nggak kelihatan. Oke, lanjut. Anda dapat menemukan gambar di situs web dengan menggunakan image. Ini kita pembukaan untuk konektor elemen dan untuk penonton di sebagai elemen konektor. Temukan image di elemen blog. Oke. Atribut HTML yang terorganisasi dengan bentuk mengkontrol segala elemen tersebut dari SRC dalam setiap image. Di dalam image elemen yang sudah ada tambahkan SRC dengan seperti ini. Kita tambah di sini. Untuk SRC untuk ini. Oh, lanjut.
Lanjut. Kita lanjut ke langkah 9. Semua image elemen harus memiliki ALT atribut. ALT text atribut digunakan oleh pembaca layar untuk meningkatkan aksesibilitas dan akan ditampilkan jika gambar gagal dimuat. Berikut contoh elemen image dengan ALT atribut. Contoh kode. ALT jaringan titik-titik playing on its back. Oke, lanjut. Langkah 10. Anda dapat menautkan ke halaman lain dengan elemen anchor. Berikut contoh tautan. Itu kodenya. Itu kali ini ya. Oh iya. Ini salah. Nah, langsung. Oke, lanjut ke langkah 11. Teks tautan harus ditempatkan di antara teks pembuka dan penutup. Elemen jangka. Berikut contoh tautan dengan teks click here to go to free question. Tambahkan teks tautan cat photo. Di sini lagi. Ini yang di dalam. Oke. Lanjut. 12. Tambahkan kata-kata see more sebelum elemen tautan dan in our gallery setelah elemen tautan. Masuk. Itu semua. Enggak.
Nah, lanjut, harus kapital. Oke, tunggu bentar. Oke. Tambahkan p tag untuk mengubahnya. Signal p tag berarti ini. Ini maksudnya. Oh benar, lanjut 14. Ubah teks yang ada KitKat menjadi dalam tautan yang mengarah ke KitKat menjadi KitKat. KitKat ini kita ubah menjadi link. Everyone loves. Ini kah?
apakah seperti ini? Oh iya. Lanjut. Untuk membuka tautan di tab baru, Anda menggunakan target atribut pada elemen anchor A. Atribut ini target menentukan di mana dokumen yang ditautkan akan dibuka. Target kemudian blank, dokumen yang ditautkan akan dibuka di tab bunyi baru. Berikut ini sintaksisnya untuk elemen. Tambahkan target atribut dengan nilai tersebut. Yang cukup mendapatkan akan tidak terbaru. Gimana nih? Ini ya? Oke, lanjut. Setelah Anda mendapatkan tautan, Anda dapat menghapus komentar tersebut. Ini langsung bagus. Oke, lanjut 17. Pada langkah-langkah sebelumnya, Anda telah menggunakan elemen anchor untuk membuat tersebut tautan. Jenis tautan lain juga dapat diubah menjadi tautan dengan membungkusnya dalam tag anchor. Berikut contoh mengubah gambar menjadi tautan. Jika berada di tautan dengan mengatur elemen yang dipilihkan tersebut. How? Trampoline. Oh. Iya. Iya.
Oh, makanya diganti ini ya. Walah, ini apa tuh? Masuk. Nah, lanjut. Sebelum melakukan konten baru apapun, Anda harus menggunakan section elemen untuk memisahkan konten foto kucing dari konten yang Anda data. Elemen ini section merupakan rekomendasi yang bergabung dalam dokumen seperti bab, header, footer, atau bagian lain berbagai elemen ini. Ada elemen penting yang dalam SEO dan aksesibilitas. Contoh kode section Oke, lanjut. Saatnya menambahkan bagian baru, tambahkan section elemen kedua di bawah section elemen yang sudah ada. Section elemen kedua, maksud dua section ya bro. Oke, lanjut. 20. Di dalam elemen section kedua, tambahkan elemen baru H2 dengan teks statis. Betul nggak? Checklist. Exit. Checklist. Kita nggak pakai titik. Walah. Cara menambahkan elemen hidden dengan tingkat lebih rendah halaman, setelah in-place Anda menulis bagian baru. Setelah elemen H2, section elemen kedua, tambahkan H3 elemen dengan teks ini step load. Kita nggak bisa. Oke, lanjut. Udah 50%. Lagi. Untuk membuat daftar item yang tidak dibutuhkan, Anda dapat menggunakan
UL dengan elemen O setelah H3 dengan fungsi adalah kali sampai elemen data dari depan. UL berulang bahwa tidak ada yang akan terlihat pada hasilnya. Oh, oke. Lanjut. Elemen li digunakan untuk membuat item daftar dalam daftar itu yang disebutkan. Jika ada contoh item dalam daftar tidak berubah untuk kode. Oke, kita saling dulu. Copy, kita paste dulu, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, satu lagi, Ctrl C, Ctrl V lagi. Yang pertama kita ubah catbook, terus yang ini kita ubah laser pointer, pointers, kita ubah jadi lasagna. Oke. Lanjut. Setelah daftar tak berurut, tambahkan gambar baru dengan extrusion dengan atribut ini. Kita tadi image. Lanjut 25. Elemen ini figur mewakili konten yang berdiri sendiri dan mewakili gambar dengan keterangan. Itu gambar yang disampaikan dalam sebuah figur elemen. Caranya figur oke, lanjut 26 elemen keterangan gambar caption digunakan untuk menambahkan keterangan yang menjelaskan gambar yang terdapat di dalam figur elemen tersebut. Berikut contoh elemen quick caption dengan keterangan a cute cat untuk kode. Ya.
Berarti di sini Ctrl V aja, caps lock lasagna, terus ini Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V, langsung bisa tadi. Nah, lanjut kita bilang ke 7 untuk memberikan penekanan pada kata atau fase tersebut. Anda dapat menggunakan M elemen tersebut. Tekankan kata log dalam description elemen dalam elemen. Oke. Jadi kita buka M terus di akhirnya gitu. Nah, elemen berikan Anda yang memiliki sebuah ini. Oh, lognya aja di sini. Nah, oke. Jadi yang dibuat tadi orang dari sini. Loh. Setelah figur elemen tersebut, tambahkan H3 elemen lain dengan teks top 3 things get hate. H3 top 3 things get hate. Oke. Lanjut langkah 29, kode untuk daftar berdasarkan elemen dengan daftar berdasarkan. Di bawah H3 elemen tersebut tambahkan daftar dengan 3 elemen. Oke, berarti gini kah? Ketiga elemen tersebut
bisa. Buatlah seperti ini. Nah, betul. Setelah daftar berurutan, tambahkan figur elemen lain. Figur lagi. Figur. Nah. Oke. 31. Bentar. Di dalam figur elemen yang baru saja Anda tambahkan, sisihkan image elemen yang Anda serta figur ini. Oke. Kita copy. Lanjut. To improve, kita tambahkan ALT. Lanjut. 33. Oke, iklan. Bentar. Nanti. Setelah elemen terakhir image, tambahkan vCaption elemen dengan text set each other. VCaption itu tadi kayak vCaption. Cats with each other cats. Terus kita tutup. VCaption.
Lanjut. 4 elemen ini strong digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu teks sangat penting atau mendesak. Pada bagian caption yang baru saja Anda tekankan, tunjukkan bahwa teks itu sangat penting dengan membungkusnya dalam sebuah strong elemen. Jadi kita taruh di sini strong elemen. Ya. Selesai. Udah. Typo. Nah, lanjut 35. Elemen ini footer digunakan untuk mendefinisikan footer untuk dokumen atau bagian. Footer biasanya berisi informasi tentang tulis dokumen, data hak cipta, tautan ketentuan penggunaan, informasi kontak, dan lagi. Setelah ambil kesempatan dengan footer elemen. Oke, kita kasih footer. Footer elemen. Nice. 36. Sisipkan P elemen A dengan teks no copyright Cam ORG di dalam footer elemen A. Kita copy dulu ini. Kita buat di sini. Di sini aja. A. Ctrl V. Oke. Lanjut. Nah. Lanjut langkah 27, ubah freeport ORG teks yang ada menjadi tautan dengan mengubahnya dalam A elemen. Di sini ya. Tadi oke ya. Ya. Ini ada langsung. Mau ditutup.
Biasanya mereka tidak nih. Iya. Nah, udah record cam kan? .org. Kok mana ya? Wah, hapus yang tadi ya. Terus apa itu ya? Ini ada support cam. Oke, lanjut. 38. Perhatikan bahwa semua yang akan saya tambahkan halaman itu dari dalam body elemen headnya. Namun informasi penting lainnya berada di dalam head elemen body elemen ini. Tambahkan head elemen body elemen tersebut. Ya Allah. Nah. Saya. Nah. Lanjut 29 elemen title. Tambahkan title elemen di head elemen dengan video ini. Title. Itu hapus. Cat. Total. Contoh benar. Lanjut 40. Perhatikan bahwa seluruh elemen tersebut disimpan sebagai TML ini. Ulang cepat ribet ke HTML.
caranya. Oke, terus. Nah, oke, lanjut 41. Semua halaman harus diawali dengan docfight. Lanjut pasir 42. Meter selesai. Oke, sekian belajar HTML mandiri dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ingin membacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.